Assalamualaikum adik-adik pemirsa TV-mu. Kita berjumpa lagi dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran Al-Quran kita. Pada kali ini kita akan membaca surah Al-Alaq dan memahami kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Mari kita awali dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Adik-adik silahkan dibuka surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq ini surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah dibuka adik-adik? Ya, kita akan baca dengan murattal nahawan ya. Kita akan membiasakan setiap membaca Al-Quran diupayakan dengan membaca dengan murattal ya. Baik, sudah adik-adik sudah dibuka? Ya, kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, boleh isti'adzahnya ada 3 ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ya, boleh diganti-ganti ya. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, boleh ya adik-adik, tidak harus selalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kita coba A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ya, boleh ya pakai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adik-adik kita baca ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra ya. Iqra bukan ikra tapi iqra ya, qalqalahnya. Iqra. Coba sekali lagi sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalahnya ada iqa di awal dan di akhir. Qalqalah kubra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Lanjut lagi adik-adik. Iqra ya. Iqra ya. Iqra jangan ikra tapi iqra oh ya qalqalahnya. Iqra wa rabbukal akram. Iya. Alladzi 'allama bil qalam ya. Alladzi 'allama bil qalam ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ada ikhfanya di sana. Allamal ya. Dilamakan 3 ketukan, 3 harokat. Allamal insana ma lam ya'lam ya. Lanjut adik-adik. Kalla ada mad jaiz ya, mad jaiz munfasil 2 sampai 6. Kalla innal insana layatgha. Layatgha ya, qalqalahnya ta. Layatgha, jangan layat tapi layatgha ya. Ikutin Kakak, ulangin. Kalla innal insana layatgha. Ya, bagus adik-adik. Kita lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, jangan qalqalah huruf ghin ya. Huruf ghin bukan qalqalah. Jangan ar-ra'ahu istaghna, enggak boleh. Ya. Ar-ra'ahu istaghna ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, bagus.
Lanjut. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Qalqalah lagi ya. Ruj'. Kalau huruf to, qalqalahnya ke o. La yauto. Gho. Huruf qaf, qalqalahnya ke o juga. Ya. Iqqa. Ya. Tadi warabbuk apa? Iqra ya. Iqra ya. Jadi kalau huruf jim, qalqalahnya ke apa? Ke e. Ila rabbika ruj'. Ya. Ruj'a. Ya. Dibedakan ya. Kita lanjut. Ara'aital ladzi yanha. Ya. Abdan. Nah, qalqalah lagi. Memantulnya ke huruf e. Abdan, abdan ya. Abdan idza shalla. Ya. Lanjut adik-adik. Ara'aita in. Nah, ikhfa. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, jangan sampai tidak dibaca gunnah ikhfanya ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Iya. Kita lanjut. Au amara bit taqwa. Ya, au amara bit taqwa ya, jangan bit taqe tapi taqo. Ya, coba kita ulang. Bit taqwa qaqiqu baqo ya. Qaqiqu baqo ya. Lanjut, kita lanjutkan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ada ikhfa di sana. In ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Iya. Alam ya'lam. Ada apa di situ? Mim sukun bertemu dengan ba. Apa? Ikhfa syafawi ya. Alam ya'lam. Nah, gunnahnya itu semua bacaan gunnah itu dibaca 3 harokat. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita lanjutkan kembali membaca surah Al-Alaq ya dengan tajwidnya ya. Tadi kita membaca ayat Alam ya'lam. Ya, ada ikhfa syafawi. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya. Nun bertasydid juga dibaca gunnah. Kemudian ada lafaz Allah dibaca tafkhim ya, berat ya, tebal ya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Iya. Lanjut adik-adik, kita lanjutkan. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah ya, ada ikhfa yantahi, kemudian ada iklab lanas fa'am ya, dibaca gunnah. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah ya, banyak gunnahnya. Dan nun bertasydid, ada iklab, ada ikhfa ya. Diulang, coba kita ulang supaya sesuai dengan tajwidnya. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah ya. Di situ gunnahnya ya, gunnahnya konsisten dalam 3 ketukan. Kita lanjutkan ayatnya.
nasiyatin, ikhfa lagi, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya. Izhar ya, di sini izhar ya. Kadzibatin khati'ah, enggak boleh kadzibatin, bukan. Ya, itu keliru. Ya, tidak tepat, yang benar nasiyatin kadzibatin khati'ah. Cepat ya. Ya, kadzibatin khati'ah ya. Kita lanjut. Falyad'u nadiyah ya. Qalqalah. Falyad'u nadiyah ya. Sanad'u zabaniyah ya. Sanad'u zabaniyah. Nah, ayat terakhir ini kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq ini di ayat terakhir adalah ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah, adik-adik? Pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Ayat sajadah adalah ayat yang ketika kita baca, kita disunnahkan untuk sujud ya. Namanya sujudnya apa? Sujud tilawah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalau adik-adik dalam sholat boleh langsung pakai takbir. Allahu Akbar, langsung sujud. Ya. Apa yang dibaca di dalam sujud? Yang dibaca di dalam sujud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu yang dibaca ketika sujud. Ketika mau naik lagi, boleh dengan takbir. Boleh juga tanpa takbir ya. Jadi kalau tadi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita takbir. Allahu Akbar, baca sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kembali lagi Allahu Akbar, berdiri ya. Baru dilanjutkan. Kalau dalam sholat ya, kalau imam sujud, maka kita sebagai makmum juga ikut sujud. Karena sholat mengikuti imam. Tapi kalau imamnya tidak membaca sujud tilawah, tidak apa-apa. Ya, hanya ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dalam surat Nabi, dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang bersujud, maka ikutlah sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bila anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian sujud, maka menyingkirlah setan dan menangis seraya berkata, oh celakalah diriku, anak Adam diperintahkan sujud, maka baginya surga, dan aku diperintah sujud, lalu aku menolaknya sehingga bagiku neraka. Iblis ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak. Dia sombong, dia merasa dirinya lebih mulia. Dia mengatakan, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, ketika diperintahkan sujud, iblis tidak mau sujud. Begitu juga kita, kalau Allah memerintahkan sujud, mari kita sujud. Tanda ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu ayat sajadah. Dari Ibnu Umar, kata beliau, setiap kali Nabi Muhammad membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, Nabi Muhammad sujud. Ya, begitu pula kami, sehingga sebagian kami tidak menemukan tempat untuk sujud. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, membaca ayat-ayat sajadah. Ada 15 surat, ya, ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang dibaca dengan ayat
sujud tilawah ya dengan ayat-ayat sajadah. Jadi adik-adik nanti kalau membaca Al-Quran di sana ada tanda seperti sajadah ya, tempat sajadah kita, tempat sujud kita, maka disunnahkan sujud. Boleh dalam keadaan sholat ya, boleh juga ketika kita membaca secara murojaah. Jadi lagi baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung sujud saja. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita lanjutkan pada pembahasan surah Al-Alaq dari sisi maknanya. Tadi dari sisi tajwid ada ayat-ayat yang dibaca dengan qalqalah, kita latih terus-menerus agar bagus bacaannya. Yang kedua, ada bacaan-bacaan ikhfa tadi di sana banyak ya. Kalla innal ya. Insana innal ghunna insana itu dibaca ikhfa ya. Kemudian ada ayat sajadah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya. Kemudian kita membahas maknanya surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq artinya apa? Surat Al-Alaq artinya segumpal darah ya. Bagaimana Allah menciptakan diri kita itu berasal dari segumpal darah ya. Nanti kemudian menjadi daging, kemudian dalam daging itu ada tulang-tulang. Itu berkaitan dengan surah Al-Alaq. Nah, surah Al-Alaq ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Ini adalah surat yang pertama kali turun ya kepada Nabi Muhammad, ayat pertama sampai ayat kelima. Jadi Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun melihat suasana bagaimana akhlak, bagaimana perilaku masyarakat Arab ketika itu, gelisah ya. Nabi Muhammad gelisah. Kenapa mereka menuhankan patung-patung ya? Kemudian mereka menzalimi orang-orang yang yang miskin, yang bukan sukunya. Nabi Muhammad gelisah. Akhirnya Nabi Muhammad bertahanus. Nabi Muhammad punya kebiasaan untuk menyendiri. Ya, di mana? Di Gua Hira. Nah, pada malam 17 Ramadan, ya, pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril, ya, datang kepada Nabi Muhammad. Kaget Nabi Muhammad. Ada siapa ini di gua yang yang sempit, ya? Kalau adik-adik sudah pergi umrah, bagaimana sulitnya mendaki Gua Hira itu, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Tentu Nabi ketakutan. Tentu Nabi kaget. Ya, laki-laki itu memeluk Nabi. Kemudian mengatakan, Iqra. Nabi jawab apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, kata laki-laki tersebut. Ya, aku tidak bisa membaca. Iqra, kata malaikat Jibril yang ketika itu ya menyuruh Nabi untuk membaca. Iqra. Nah, pada saat Nabi mengatakan tidak bisa sampai 3 kali berulang-ulang, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Ya, Nabi disuruh membaca yang tersurat, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat qauliyah namanya. Kalau yang tersurat namanya ayat-ayat qauliyah. Dan kemudian juga Nabi disuruh membaca ayat-ayat kauniyah. Lihat alam semesta ya. Lihat bagaimana perilaku masyarakat ketika itu. Nah, kalau masyarakat sekarang mengatakan Nabi disuruh meneliti keadaan ya. Meneliti keadaan masyarakat, meneliti bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi surah Iqra ini menyuruh kita untuk belajar, membaca. Ayat inilah yang menyebabkan perkembangan teknologi di dunia ini. Jadi ayat ini yang menginspirasi sehingga tumbuh ilmu-ilmu pengetahuan. Hanya saja saat ini kita belum kembali lagi menguasai
pengetahuan-pengetahuan ini. Karena itu bagi adik-adik nanti terus sampai hari ini dan seterusnya, ayo belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena apa? Wahyu yang pertama turun adalah menyuruh kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, adik-adik, nanti kalau kita sudah belajar, kata para ulama kita, memahami dari makna surat Al-Alaq ini, ada 2 cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, alladzi 'allama bil qalam, harus banyak baca. Ya. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita itu kekuatan membacanya luar biasa. Ya. Jadi ada dibagi 8 jam itu dibagi 2, 4 jam untuk membaca Al-Quran, 4 jam yang kedua membaca buku apa saja. Ya. Itu untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Nanti kalau kita sudah belajar, sudah membaca, nanti Allah akan ajarkan allamal insan ma lam ya'lam. Jadi namanya kalau kita belajar ilmu husuli, kita baca, kita datang ke guru, itu namanya ilmu husuli. Kita dengarkan, kita baca, nanti kemudian Allah akan berikan ilmu, pemberian Allah yang disebut dengan ilmu huduri. Allamal insan ma lam ya'lam. Ya, ilmu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Lihat ketika Thomas Alva Edison, dia belum pernah belajar lampu. Tapi kemudian karena dia belajar, mencoba, ya, melakukan percobaan 5.000 kali, ya, kata sejarah, 5.000 kali beliau melakukan uji coba percobaan itu dan tidak pernah putus asa. Akhirnya Thomas Alva Edison menemukan ilmu lampu ini, ya. Jadi ketika kita belajar nanti Allah akan ilhamkan allamal insan ma lam ya'lam. Kita hari ini mengenal gadget, ya. Gadget itu sebelum zaman Nabi nggak pernah ada. Tapi karena dia belajar, kemudian dia meneliti, akhirnya Allah ilhamkan allamal insan ma lam ya'lam. Dulu tidak ada gedung-gedung tinggi, tapi karena dia belajar allamal insan ma lam ya'lam. Nanti 10 tahun, 100 tahun ke depan akan lebih lagi ilmunya dari tahun ini. Kenapa? Allah akan mengajarkan allamal insan ma lam ya'lam. Karena itu jangan kalau nanti kita sudah punya kekayaan, sudah ilmu yang banyak, jangan sombong. Kadang banyak orang karena ilmunya sudah tinggi, ya, sudah banyak, sudah jadi profesor, sudah jadi doktor, sudah sarjana S2, S1, kemudian merendahkan, melecehkan, meremehkan orang yang belum bergelar sarjana. Kadang-kadang orang yang punya gelar, punya kekayaan, ingin sewenang-wenang. Ingat, kita akan kembali, inna rabbikar ruja'ah. Ya, kalla innal insana, ingat nanti manusia akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, dalam surat Al-Alaq ini diceritakan adik-adik nanti pada saat di akhirat kita akan dikumpulkan bersama malaikat Zabaniyah. Ya, nama malaikat Malik. Baik adik-adik, karena itu jangan sombong, terus belajar. Itulah inspirasi dari surat Al-Alaq, allamal insan ma lam ya'lam. Siapa yang belajar, nanti Allah akan berikan ilmu huduri, ilmu yang diinspirasi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan surat Al-Alaq. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu pada episode mendatang. Tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.